Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Latihan akan dimulai, Manchester United minta pemainnya balik ke Inggris. Manchester United akan memulai sesi latihan normal dalam waktu dekat ini. Oleh karenanya, para pemain yang berada di luar Inggris diminta balik secepatnya. Adanya proses karantina 14 hari bagi para pendatang dari luar Inggris membuat Fernandes dan kawan-kawan diperkirakan akan balik pekan ini. Manchester United butuh para pemain dalam kebugaran yang cukup saat musim dimulai lagi. Sebab mereka tengah on fire sebelum musim berhenti, 11 laga tanpa kekalahan dan tertinggal 3 poin dari Chelsea di posisi keempat dalam perebutan 4 besar. Pjanic klaim Juventus tim sempurna. Pemain asal Bosnia Miralem Pjanic mengklaim Juventus sebagai tim yang mewakili kesempurnaan. Ia menyebut mungkin bisa pindah ke Juventus sejak 2014. Namun Pjanic mengakui Juventus pada musim 2014 masih dihuni pemain-pemain yang luar biasa, diantaranya Andrea Pirlo, Paul Pogba, Arturo Vidal, dan lainnya. Sehingga lebih baik baginya untuk tinggal di Roma lebih lama. Pjanic mengakui memiliki kebanggaan tersendiri ketika berseragam Juventus. Menurutnya, dia telah bergabung dengan klub penuh sejarah. Mbappe ajukan syarat spesial sebelum teken kontrak baru. Kylian Mbappe dikabarkan siap menandatangani perpanjangan kontrak bersama Paris Saint-Germain. Namun pemain asal Prancis tersebut memiliki syarat tertentu sebelum memperpanjang kontraknya bersama Les Parisiens. Penyerang berusia 20 tahun itu disebut-sebut meminta ada satu klausul pelepasan khusus di kontrak barunya tersebut. Klausul tersebut memungkinkan Mbappe hijrah ke Real Madrid atau klub besar Eropa lainnya, kendati masa kontraknya bersama PSG belum berakhir. MU turut memburu Hirving Lozano. Manchester United ikut mengejar Hirving Lozano. Sejumlah klub elit Liga Premier Inggris berupaya mendapatkan tanda tangan penyerang Napoli itu. Sebelumnya ada Everton, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Kini United meramaikan perburuan penggawa tim nasional Meksiko tersebut. Jauh musim 2019-2020 berjalan, Lozano baru mencetak 3 gol dari 23 laga. Fakta demikian membuat Partenope dirumorkan bakal melepas pesepak bola 24 tahun tersebut. Super League Turki resmi dimulai lagi 12 Juni. Presiden Federasi Sepak Bola Turki Nihat Özdemir mengumumkan bahwa Super League Turki akan dimulai digelar pada 12 Juni dengan semua kegiatan sepak bola di negara itu ditangguhkan sejak 18 Maret akibat pandemi virus corona. Turki menjadi salah satu liga Eropa terbaru terakhir yang meminta kegiatan olahraga dihentikan, dengan sebagian besar badan pemerintah telah menghentikan kompetisi dalam upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19. TFF kini memutuskan untuk kembali menggelar pertandingan sepak bola, yakni mulai bulan depan. FIFA dilaporkan setuju aturan pergantian 5 pemain. Jika sepak bola kembali digulirkan setelah pandemi virus corona, ada wacana 5 pergantian pemain saat pertandingan. FIFA dilaporkan menyetujuinya. Nantinya akan diterapkan sebagai himbauan dan bisa dilakukan saat pertandingan. Pergantian 5 pemain bertujuan untuk menjaga fisik dan kesehatan para pemain jika liga digulirkan kembali. Tak ayal sudah 2 bulan lebih para pemain tidak merumput di lapangan. Apalagi jika liga harus dituntaskan dengan cepat, maka fisik pemain akan terancam yang mana bisa berujung pada cedera. Sudah pakai nomor punggung 3, kenapa Luke Shaw beralih ke nomor 23? Back Manchester United Luke Shaw angkat bicara terkait perubahan nomor punggung yang ia lakukan di Manchester United.
Xiao menyebut bahwa ia sebenarnya sudah lama mengidamkan mengenakan nomor punggung 23. Xiao pertama kali merapat ke Old Trafford pada tahun 2014. Saat ia tiba, Xiao mengenakan nomor punggung 3 peninggalan Patrice Evra. Namun, Xiao mengatakan bahwa ia memiliki ikatan yang kuat dengan nomor punggung 23. Alhasil, ia selalu terniang-niang menggunakan nomor itu di Manchester United. Xiao menyebut bahwa sejak ia tiba di United, ia sebenarnya ingin menggunakan nomor 23. Namun pada saat itu, nomor punggung itu sudah bertuan. Newcastle United siap tebus Kalidou Koulibaly 80 juta euro. Newcastle United dikabarkan siap memboyong bek Napoli Kalidou Koulibaly senilai 80 juta euro. Seperti dilansir dari Sky Sport, Koulibaly menjadi target pembelian pertama Newcastle di bawah pemilik yang baru. Koulibaly dilaporkan tertarik bergabung ke St. James Park, meskipun kabar lain menyebutkan bahwa pemain asal Senegal itu juga diincar Liverpool. Selain kuat dalam bertahan, Koulibaly juga terbilang mampu mendistribusikan bola dengan baik sedari garis belakang. FIFA selidiki dugaan pelanggaran dalam transfer Bruno Fernandes ke MU. FIFA angkat bicara terkait polemik transfer Bruno Fernandes. FIFA mengkonfirmasi tengah menyelidiki dugaan pelanggaran transfer sang pemain ke Manchester United pada bulan Januari kemarin. Baru-baru ini terungkap bahwa ada dugaan pelanggaran dalam transfer tersebut. Sampdoria sebagai mantan klub Fernandes sebelum Sporting Lisbon seharusnya mendapatkan bagian dari penjualan Fernandes yang ditaksir sejumlah 4,4 juta euro yang belum dibayarkan oleh Sporting. Sampdoria diberitakan kesal karena klub Portugal tersebut tidak kunjung membayar hak mereka. Alhasil mereka mengadukan Sporting ke FIFA beberapa hari yang lalu. Sporting berdalih bahwa pada tahun 2019 kemarin, Bruno Fernandes menaikkan kontrak baru di Sporting Lisbon. Dalam kontrak barunya tidak tertera kewajiban untuk membayar komisi transfer ke Sampdoria seperti yang tertera di kontrak sebelumnya. Satu pemain Torino positif COVID-19. Kasus virus corona kembali menghantam Liga Italia. Torino menjadi klub teranyar Serie A yang pemainnya positif virus corona. Kabar soal pemain Torino yang positif virus corona diketahui setelah pihak klub mengadakan tes swab dan darah kepada seluruh tim. Il Toro memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas pemain yang terjangkit itu. Pemain Torino yang terinfeksi itu disebut tidak menunjukkan gejala COVID-19. Ia juga langsung ditempatkan di karantina untuk menjalani isolasi diri. Paulo Dybala akhirnya sembuh dari virus corona. Perjuangan Paulo Dybala melawan virus corona akhirnya selesai. Juventus memastikan bahwa Dybala telah negatif COVID-19 sehingga bisa segera ikut berlatih. Dybala mengkonfirmasi dengan mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya @paulodybala. Kepada 38 juta pengikutnya, Dybala tersenyum lebar menengadah ke arah langit yang cerah. Resmi, Bundesliga bergulir lagi bulan ini. Bundesliga resmi bergulir lagi bulan ini. Dikutip AFP, Kanselir Jerman Angela Merkel memberikan izin tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Liga Jerman Rabu 6 Mei 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertemuan itu hadir juga seluruh klub Bundesliga dan Bundesliga 2. Kemungkinan besar Liga Jerman 2019-2020 baru bisa bergulir lagi pada 22 Mei atau paling lambat 29 Mei dan tanpa penonton. Meski demikian, bakal ada protokol kesehatan ketat diberlakukan termasuk tes COVID-19 untuk seluruh pemain setiap pekannya. Masker dan sarung tangan jadi aksesoris bintang Barcelona dan Madrid saat kembali ke klub. Barcelona dan Real Madrid secara bersamaan menjalani tes COVID-19 di tempat klub masing-masing pada Rabu 6 Mei 2020 sebelum menjalani latihan secara penuh. Tak seperti biasanya, para pemain kini mendatangi tempat pelatihan klub dengan gaya yang berbeda.
Mereka terlihat menggunakan masker dan sarung tangan untuk melindungi diri akibat adanya pandemi virus corona. Pada sebuah pernyataan di laman resmi Madrid mengungkapkan para pemain telah tiba di markas klub sepanjang pagi. Setiap pemain diberi waktu beberapa menit untuk mengobrol dengan pelatih Zinedine Zidane dari jarak yang aman. Pelatih dan pemain Atletico Madrid jalani rapid test COVID-19. Selain Barcelona dan Real Madrid, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone dan para pemain Atletico Madrid menjalani tes COVID-19 di pusat latihan klub pada Rabu 6 Mei 2020. Tes tersebut dilakukan sebelum para pemain menjalani latihan secara penuh. Segera digelar 8 Mei, K-League terapkan aturan ketat. Kompetisi sepak bola tertinggi Korea Selatan K-League One bakal dimulai pada Jumat 8 Mei besok. Namun otoritas setempat memberlakukan aturan yang ketat mengingat pandemi virus corona masih berlangsung. Di lapangan, pemain tidak diperbolehkan meludah, berjabat tangan, dan bahkan dilarang berbicara satu sama lain untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona. Presiden Olimpik Lyon masih berharap League One 2019-2020 dilanjutkan. Presiden Olimpik Lyon Jean-Michel Aulas mendesak otoritas League One untuk mempertimbangkan kembali keputusannya soal mengakhiri kompetisi 2019-2020 lebih awal. Pihak klub menanggapi keputusan LFP itu dengan siap mengambil tindakan hukum, tetapi Aulas percaya keputusan itu bisa dan harusnya diubah. Sampai saat ini, Prancis adalah satu-satunya negara di 5 besar Eropa yang telah memilih untuk menuntaskan musim 2019-2020 lebih awal. Aulas menilik Jerman sebagai bukti bahwa musim bisa dilanjutkan dan beberapa negara Eropa lainnya mulai memperbolehkan klub-klubnya untuk memulai latihan. Alessandro Matri pensiun dari sepak bola. Mantan striker Juventus, AC Milan, dan tim nasional Italia, Alessandro Matri, mengumumkan dirinya pensiun dari sepak bola profesional. Matri pada September lalu bergabung ke Brescia dengan status pinjaman dari Sassuolo. Pihak Sassuolo memutus kontrak Matri menyusul penampilannya yang tidak maksimal di Brescia. Dengan kurangnya tawaran yang menarik setelah itu, pemain berusia 35 tahun itu akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Hendrik Mkhitaryan ingin permanen di AS Roma. Mkhitaryan diyakini akan tetap bertahan di Emirates Stadium untuk musim 2020-2021. Namun dilansir Corriere dello Sport, ia mengindikasikan kalau dirinya ingin terus bermain untuk Giallorossi. Mkhitaryan kabarnya meminta The Gunners untuk berusaha melakukan negosiasi kesepakatan dengan pihak AS Roma yang tampaknya harus membayar sekitar 9 juta pound sterling. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!